Wa yahrumu lan haram apa istimaluma nggunakaken barang dubiba kang den tambal apa ma bidzahabi kelawan mas mutlakon kelawan mutlak. Ini larangan yang kedua. Kalau tadi menggunakan emas dan perak untuk tempat, yang ini kita juga tidak diperbolehkan dalam hukum haram membuat tambalan yang berasal dari emas secara mutlak. Misalnya kalau kita punya cingkir, kemudian cingkirnya pecah, ada yang hilang jadi berlubang, kemudian kita tambal dengan emas, itu hukumnya juga tidak boleh mutlakon. Ataupun untuk merekatkan, misalnya pecah semua masih ada, tapi untuk merekatkan tidak dengan lem tapi dengan emas misalnya, itu juga tetap tidak boleh karena itu hukumnya madzubiba. Walaupun berasal dari keramik, tapi karena direkatkan dengan emas, maka hukumnya menjadi yahrumu. Autuliyat utawa den sepuh apa debatun tambalan, ini juga yang tidak diperbolehkan. Atau cangkir yang kita tambal tadi disepuh dengan emas. Jadi yang dalam misalnya pakai semen, kemudian biar lebih bagus kita tempeli dengan emas, itu juga tidak diperbolehkan. Disepuh berarti pakai alat yang dicairkan itu. Bihaisu yatahasolu, tapi penyebuhan ini ada dua kemungkinan. Bihaisu yatahasolu kelawan sekira dadi hasil. Minhu saking tola opo sayun suwiji-wiji bil ardi kelawan den panggang alan nari ing atase geni. Ini koyit atau ketentuan bahwa perkara yang disepuh, perkara yang dilapisi itu tidak diperbolehkan. Dengan gambaran perkara yang disepuh tadi kalau dipanaskan, emasnya ada yang meleleh. Jadi yatahasalu minhu sayun, itu menunjukkan sepuannya tebal. Jadi kalau cangkir tadi ditambal semen kemudian dilapisi dengan bentuk sepuan, tukang emas ini yang mengerti bagaimana cara menyepuh. Apabila sepuan tadi banyak, yang digambarkan kalau dipanaskan menjadi cair, jadi emasnya meleleh, itu hukumnya haram. Tapi kalau sepuannya tidak, maksudnya kalau dipanaskan tidak meleleh, maka hukumnya tidak haram. Berarti sepuannya tadi cuman tipis. Itu batasan-batasan perkara yang disepuh. Wa in sogurat, senajan cilik apa adobatu tambalan, malah jadi digoyai meskipun perkara yang ditambal tadi cuman sedikit, cuman kecil, asalkan disepuh dengan sepuan yang tebal, itu hukumnya haram. Wa kana telan ono apa debah iku li hajatin krana hajat, dan tambalan tadi juga dibutuhkan bukan untuk berhias tapi juga
agar tempatnya tidak bocor, berarti niku li hajatin. Li'annal khuyala'a, ini alasan yang paling penting kenapa kita tidak diperbolehkan menggunakan emas dan juga tidak boleh menggunakan perak. Li'annal khuyala'a, krana temen sedune gumedhe fihi ing dalem dhahab lan fiddah. Dhahab dulu, jadi fihi masuknya untuk dhahab karena yang dibahas tidak diperbolehkan secara mutlak tadi dhahab. Lianal khuyala'a krana temen sedune gumedhe fihi ing dalem dhahab iku asadu luweh banget. Ini alasannya. Karena orang yang menggunakan emas tadi bisa menunjukkan kecongkaannya dengan kecongkaan yang kuat. Ini loh, saya kalau minum memakai emas. Ini loh, piring saya saja saya rekatkan dengan emas gitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Beda karo dengan alat-alat yang lain. Wala yahrumu lan ora haram apa ma barang dubiba kang den tambal apa ma bil fiddati kelawan perak illa dobatan angin tambalan kabirotan kang gede apa dobah lizinatin krono pepaes. Ini yang kedua, kalau kita menambalnya sesuatu tadi dengan perak, maka hukumnya ya layah rumu dengan syarat illa dobatan kabirotan, dengan syarat tambalan yang kita pasang dengan perak itu tidak besar. Walaupun lizinatin, senajan krono pepaes wahdah kalih diwini zina, walaupun fungsinya hanya untuk berhias, masih diperbolehkan asal tidak besar. Au ma'al hajati, utawa sartane hajat. Jadi dua tujuannya. Yang pertama biar indah, yang kedua karena memang dibutuhkan sebab tempatnya sudah retak, misalnya seperti itu. Kalau yang tadi untuk emas mutlak tidak boleh, apakah karena dibutuhkan atau apalagi kalau tidak dibutuhkan, hanya untuk berhias sebab bisa menimbulkan khuyala tadi, menjadi sombong orangnya. Fatahrumu monggo haram apa dobah lima krono barang fiha kang tetep ing dalem dobah minasarofi nyatane saking leluyan wal khuyalai lan gumedhe. Ini alasan kalau yang banyak. Jadi kalau tambalan tadi besar maka dihukumi haram karena bisa menimbulkan kecongkaan bagi yang memakainya dan juga bisa menimbulkan israf, berlebih-lebihan. Misalnya kalau kita pakai piring kemudian yang keramik cuman di pinggir saja, yang tengah semua perak, itu pasti dihukumi kabiroh besar, maka tidak diperbolehkan. Bikhlafi zohirati bedani kelawan dobah kang cilik lizinatin krono pepaes wal kabiroti lan gede li hajatin krono hajat. Berbeda kalau tambalannya itu kecil yang berfaedah untuk hiasan boleh. Jadi cangkir ataupun piring kalau kita gambar dengan bahan dari perak, misalnya sebesar benang gitu, kelihatan putih, bagus karena memang untuk berhias, itu diperbolehkan. Kalau yang besar masih diperbolehkan apabila itu memang diperlukan.
Tadi yang tidak diperbolehkan kan karena lizinatin wahdah. Kalau ada kepentingan lihajatin, misalnya piringnya biar tidak retak, karena itu piring yang sangat bersejarah, misalnya seperti itu. Jangan sampai hilang. Itu lihajatin. Agar masih tetap digunakan, kemudian ditambal, direkatkan dengan perak. Walaupun jumlahnya besar, kabiroh, itu masih diperbolehkan. Fa'innaha mongko temen suni sogiroh lizinatin wal kabiroh lihajatin iku tahillu halal opo sogiroh lizinatin wal kabiroh lihajatin. Jadi ada tafsil-tafsil penggunaan tempat yang berasal dari perak. Kalau yang dari emas tadi sudah jelas-jelas mutlak tidak diperbolehkan. Walaupun besar ataupun kecil, berfaedah, diperlukan atau tidak, hanya untuk berhias, tetap semuanya tidak diperbolehkan. Fatahrumu wa'in lamaat, senajan cumleret opo fidoh mimbudin saking panggonan kang adoh. Ini digoyai walaupun dengan hiasan perak tadi atau dengan tambalan yang diperlukan tadi bisa menimbulkan sinar dilihat dari jauh. Berarti orang yang melihat bisa membayangkan, oh itu yang dipakai untuk merekatkan bukan perkara yang biasa, tapi perak misalnya seperti itu. Karena memang dibutuhkan, hukumnya masih diperbolehkan. Aukanat utawa ono opo sogiroh iku bimahalis sarobi ing dalam panggonan nggon nginum atau tempat peraknya tadi, tapi jumlahnya sedikit kecil, terletak di tempat untuk minum. Jadi yang ditempelkan ke bibir itu nanti pas tempatnya perak, itu tetap masih diperbolehkan. Aistau abad utawa meratani apa sogiroh juz'an ing juz wiji minal inai saking piro-piro wadah atau tempatnya hiasan tadi, asalkan sogiroh lizinatin, itu merata. Jadi seperti garis-garis misalnya melingkar di tempatnya gelas atau piring atau yang lain, yang penting itu berupa tempat, masih tetap diperbolehkan asalkan sogiroh. Lindifail huyalai krono sepine gumedi. Ini alasannya, karena jumlahnya sedikit, itu tidak mungkin menimbulkan sikap tinggi hati, karena perak tidak terlalu mahal. Jadi cangkirnya dihias dengan perak itu biasa gitu saja. Tapi ma'al karohati sartane hukum makruh. Jadi hukumnya makruh tapi tidak sampai hukum haram. Ma'al karohati sartane hukum makruh fil awalaini ing dalam perkara awal loro. Dua perkara awal tadi isinya sogiroh lizinatin, kabiroh lihajatin. Jadi yang kecil digunakan untuk berhias boleh, tapi makruh. Kemudian besar, tapi karena dibutuhkan. Sebab kalau tidak ditambal dengan tambalan yang besar, alatnya tidak bisa dipergunakan. Itu berarti lihajatin, maka hukumnya makruh.
Wadhabitus sigori utawi pelanggarane cilik wal kabiri lan gede iku al urfu kaprae menuso. Kemudian batasan besar dan kecil itu seberapa? Tadi kan disebutkan kalau yang besar tidak boleh, yang kecil diperbolehkan, atau yang besar boleh asalkan karena dibutuhkan. Di sini disebutkan batasan besar dan kecil itu adalah urfun,